والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man, barang siapapun yuti'ir rasula, yang taat kepada utusan, barang siapa mentaati Rasul, utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah taat atau telah menaati Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa orang yang tawalla, berpaling dari ketaatan itu, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara daripada manusia. Ada pendek kata di sini, sapa wong sing gelem taat, siapa orang yang taat kepada Rasul, utusan, itu sama dengan taat kepada Allah. Orang taat kepada Allah itu berarti bisa jadi dia belum tentu taat kepada utusan. Jadi siapa orang yang taat kepada utusan, maka dia termasuk orang taat kepada Allah. Begitu sebaliknya, orang yang taat kepada Allah berarti dia taat kepada utusan. Tapi bisa jadi tidak seperti itu. Siapa orang yang taat kepada utusan, itu kadang-kadang tidak taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah belum tentu taat kepada utusan. Di baru-baru ini ada istilah dewa matahari yang melarang sholat kalau ingin suki ojo sembahyang. Namanya wa man tawalla, sampai yang namanya haji tidak perlu, ajaran Nabi Muhammad itu tidak perlu. Termasuk juga menghina katanya Zam-Zam segala macam-macam sekali ini menusuk. Ini berarti memang ada betul orang itu yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah. Ada taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah.
Ketika Nabi Muhammad SAW ini ada kabar meninggal dunia, maka apa kata Sayyidina Umar? Siapa orang yang mengatakan Nabi Muhammad tak penggal leher. Ini termasuk yang tidak ada yang berani di sini. Siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad wafat tak sembelih? Dari apanya? Dari tidak maunya berpisah dengan kekasih. Maka tidak ada satu manusia yang bisa meredakan amarah Sayyidina Umar kecuali Sayyidina Abu Bakar. Dengan mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah engkau, kalau engkau menyembah Allah, Allah hidup. Tapi kalau kau menyembah Muhammad, maka Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum, baru jatuh pedang. Tidaklah yang namanya Muhammad illa rasul kecuali utusan. Qad khalat min qablihi rusul, sudah berlalu daripada kisah-kisah para utusan-utusan sebelumnya. Utusan-utusan sebelumnya ini pun juga afa immata au qutila, ada kalanya diwafatkan oleh Allah dengan cara biasa, ada kalanya diwafatkan dalam rangka peperangan, baru jatuh pedang. Taat dia cinta kepada Rasul karena kecintaannya tadi sampai dia lupa terhadap ketentuan Allah yang lebih tinggi daripada derajat daripada utusan. Maka seiring kita ini taat kepada Rasul dan juga taat kepada Allah. Taat kepada Allah, taat juga kepada Rasul. Jangan dipilah-pilah. Ada dia taat kepada Allah kok, tapi tidak taat kepada Rasul. Dia ingat kepada Allah, segala sesuatu ini ciptaan Allah, tapi tidak galak dia rukuk, sujud, itu tidak begitu penting. Itu ada, bukan cuma di zaman itu. Di zaman sekarang ini pun juga ada. Orang mengimani daripada ketentuan alam semesta ini ciptaan Allah, tapi giliran 5 waktu, zuhur, asar, harus ruku, harus sujud sesuai dengan ketentuan 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, itu tidak perlu. Sampai ada yang namanya satu sekte aliran dalam Indonesia pokoknya eling itu agama eling, agama termogandul. Jadi wis pokoknya eling, sekalipun tidak rukuk dan sujud. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa kau sholat kalau kau tidak ingat kepada Allah? Untuk apa kau sholat kalau melamun? Untuk apa kau sholat kalau kau tidak ingat kepada Allah? Nah, ini kan ada mafhum mukhalafah di sana, ada pengertian yang sebaliknya. Loh, berarti apa lebih tinggi ingat daripada gerakan? Lebih tinggi zikir, lebih tinggi ingat kepada Allah ketimbang daripada gerakan. Kan gitu. Jadi untuk apa kamu sholat kalau kamu tidak ingat kepada Allah? Mendingan aku ingat kepada Allah sekalipun tidak sholat. Sebab sholat itu pun juga tinggi. Nah, diputer-puter model main itu kan ini kacau aja. Makanya pendidikan agama itu
dimulai dari sedini mungkin. Untuk apa? Untuk menguatkan. Semakin kuat fondasi keagamaan, maka tidak mudah dia ini terombang-ambing dengan pengaruh perubahan dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun. Jangan dikira yang namanya orang mengaku, ini bukan mengaku Tuhan, bukan mengaku Nabi, mengaku dewa matahari. Dikatakan itu mungkin dengar bohong edan, ya sembuh lah gitu ya. Semoga ono tapi ada yang mengaku seperti itu. Kakek ada pula yang mengaku dewa kerasakti. Aku ya perubahan zaman. Tapi anehnya sekalipun keuangannya seperti itu, pengikutnya itu ya aduh, nah itu yang hebat. Ini yang gendeng, ini yang bikin apa yang ikut. Loh tidak bisa tidak, namanya keyakinan itu memang tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan. Ada lagi sebelumnya ini, poso itu tidak perlu, cukup sedino, rong dino, telung dino, sudah, itu sudah mewakili. Ya, menyentuh perempuan sama apa baik, siapa baik itu tidak haram, halal galuh. Ya. Sampai dia mengatakan bahwasanya orang ini punya mukjizat dan sebagainya, macam-macam. Dia macam-macam. Ini semuanya ada di Indonesia ini ono. Hal yang macam-macam itu ono kabeh. Jadi taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah, taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul. Ada lagi yang aneh, apa itu? Taat kepada Allah kalau itu menguntungkan dirinya. Nah, taat kepada Allah kalau itu menguntungkan, menghukumi, berhukum kepada Allah kalau itu menguntungkan diri. Kalau sekiranya tidak menguntungkan dirinya, sudah. Ini hukumnya orang Yahudi. Kalau lemah bagi dia, baru dia, woi, sah, Tuhan luar biasa. Giliran tidak akor dengan dia, mencot Tuhan luar biasa. Ada tidak seperti itu? Ya Allah. Dalam Al-Quran dikatakan ada orang itu ketika diuji oleh Allah dengan anugerah yang besar, dia mengatakan Allah luar biasa. Tapi ketika diuji dengan kesempitan, diuji dengan kesusahan, diuji dengan berbagai macam cobaan, dia mengatakan Tuhan lagi tidak berpihak dengan diri. Allah sedang tidak mengabaikan, Allah sedang mengabaikan diri, Allah tidak kerekkan nawar, Allah sudah menghinakan diriku dan lain-lain. Ini corak-corak daripada perangai manusia. Kenapa? Karena orang zaman dulu dan zaman sekarang tidak ada beda. Kenapa? Struktur manusianya tidak berubah. Di manusia zaman dulu ya sekarang ini. Kenapa? Karena sebelum adanya kita harus ada orang dulu. Tidak ada orang Indonesia itu satu nenek moyang dari dulu, dari Nabi Adam. Nabi Adam Indonesia, Nabi Adam Amerika, yonda. Ya Nabi Adam itu strukturnya sama. Kita ini punya akal, punya hati, punya nafsu, punya pikiran, punya rasa, punya kehendak. Sama baik orang zaman dulu, kayak dulu. Makanya ada istilah, aku ini jujur Pak Ustadz, aku puasa tidak kuat. Tapi dia tidak kemarin itu baca puasa sehari pertama kali. Alhamdulillah itu Pak Ustadz. Itu ngomongnya serius. Alhamdulillah. Mana ya seperti itu? Ya ukis itu corak manusia, modelnya manusia.
Nah, supaya yang model-model tadi ini ado galuh, tinggal sampai pilih yang mana. Saya sampai ini pilih yang mana. Apakah menjadi orang yang mudah terpengaruh dengan ombang-ambing aliran-aliran yang ada, atau kita ini tetap dalam satu real, apa itu, kembali kepada hukumnya utusan Allah dan hukumnya Allah Subhanahu wa taala dengan secara sempurna, sekalipun kesempurnaan itu milik Allah. Bagaimana menjadi orang Islam yang sempurna? Ini pun juga berbagai macam daripada pemahaman. Orang mengatakan yang namanya Islam orang itu sempurna, yang penting syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, wis itu sempurna. Sampai ada lagi aliran apa itu? Islam kamu itu belum sempurna. Lawang sembayangmu cuma yang lambe tok. Posomu cuma poso sekedar ndak makan, ndak minum. Kamu itu belum puasa yang hakikat. Ini lantah hakikat laju pening. Sholat kamu itu mah itu juga cuma nunggu bayi, hakikatnya kau belum sholat, tambah pening. Sampai ada sholat syariat, sholat hakikat, sholat thariqat, sholat ma'rifat, macam-macam. Ini yang bikin siapa? Ya mereka-mereka yang bakal ngerusak umatnya. Pokoknya kamu ini syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, wis beguyur nanti. Saya kemarin itu sholat itu kok ingat dengan jemuran, Pak. Mana yang seperti itu? Ya gak apa-apa, kisah tak usah eling meneh yo. Tapi kalau ono udan harus krungu, jangan mentang-mentang sholat harus tidak krungu udan. Ada kan kemarin orang sholat Idul Adha yang hari Sabtu dari mana? Sapi yang dikorbankan itu lepas kali, maju masuk masjid. Ya tidak pajak khusus lah, kabur disuruh tuh apa namanya sapi. Bayangkan orang khusus itu tidak dengar apa-apa, nggak dijenguk apa-apa. Lantas sapi yang masuk masjid, tidak ganti yang khusus, bubar kabeh. Jadi kadang-kadang kamu itu sebelum sholat yang sebenarnya, orang sholat yang sebenarnya itu apa yang dijenguk di depan itu nyaris gak terdengar, jadi gak terlihat. Apa yang berbunyi nyaris gak terdengar, itu salah. Wong sembahyang itu sadar. Kalau orang sembahyang dan jenguk apa, dan dengar apa, berarti sembahyang ngantuk atau tidur sembahyang. Dan sembahyangnya tidur, nah itu makruh, bahkan sampai batal sembahyangnya. Enak bisa. Ini sembahyang tadi saya Pak Ustaz sholat di antara tidur dan sadar. Nah, ini yang repot. Jadi jenguk apa? Ketika aku sholat itu mimpi. Jadi mimpi apa? 4, 3, 5. Oh, oke. 4, 3, 5. Kalau mau sembahyang sampai mimpi itu berarti kan turun. Tidur. Jadi mana? Ya, yang ringan-ringan kita jenguk kapasitas orang itu sampai di mana, sampaikan sesuai dengan kemampuannya. Jangan galak mengada-ngada. Tidak berhenti. Yang namanya orang-orang ngaku-ngaku tidak berhenti. Makanya kita jangan sampai terombang-ambing dengan perubahan-perubahan yang seperti itu. Intinya kita toto. Ya, kita tata sekarang ini kita termasuk orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Fama arsalnaka wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizan. Dan tidaklah kamu mengutus engkau Muhammad apa itu? Untuk jadi jogo atau penjaga manusia.
Apa? Lah, kalau aku jogo kamu terus kurang gawe saja. Jadi mana? Sudah sampaikan. Perkara dia ini sembahyang ngepondak urusan dia. Sampaikan bahwasanya ini umpama ini Pak hukumnya haram. Jadi mana? Ya sudah terserah kamu. Kalau kamu gawikan ini dosa. Kalau kamu nggak gawikan, kamu dapat pahala. Terus kalau saya gawikan, terus saya berhenti istighfar, ya dapat ampunan oleh Allah. Apa masih diterima? Wallahu a'lam. Tapi Allah tidak pernah bikin hambanya putus asa. Itulah gawe haram. Kadang-kadang tobat haram meneh, tobat haram meneh. Bagaimana seperti itu? Ya sudah urusan dia, risiko dia. Tidak ada yang namanya kita umat ini dosa ditanggung oleh Nabi Muhammad juga. Wa ma arsalnaka 'alaihim hafidha. Tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammad hanya sekedar untuk ngurusi manusia tok dah. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Tugas kamu itu menyampaikan. Tidak ada nak ngurusi sembahyang ngeponda, ayo gigi-gigi. Yang penting namanya. Kalau tidak begawe lain lagi Nabi Muhammad itu. Nak jinggo siko-siko terus. Sementara umat ini sampai negatif. Jadi apa? Yang penting sudah sampaikan. Inilah siapa orang yang taat wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa orang yang taat kepada utusan maka dia taat kepada Allah. Titik sudah. Sebaliknya begitu juga. Siapa orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat bagaimana? Ya sudah ikuti apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul, laksanakan, jangan bikin-bikin. Oh, ya. Lah ini sudah jelas-jelas. Dilarang sembahyang, Zam-Zam itu apa dia, Muhammad itu apa dia. Kan sudah jelas itu. Ini wong gendeng. Tapi anehnya itu orang sing melu. Yang ngaku dewa matahari itu rada bener. Sing ndak bener sing melu. Akhirnya apa? Podo gendeng, podo goblok. Ya. Padahal dunia ini sudah terbuka. Media sosial sudah luas dibuka. Ya boleh dipelajari dibuka. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Bahar, Ustaz Sopot, buka pelajari. Ini mana zaman sudah bebas seperti ini. Minyak goreng sedang mahal, ngaku dewa matahari, kurang gawe. Kalau ada itu ngaku dewa duit, nah itu mungkin banyak yang ikut. Siapa yang melu mesti sugih, itu baru. Siapa yang ikut duit, ada. Siapa yang ikut jadi dia, ikut pengikutnya, hijau duit, ya ada. Sampai lupa dengan Allah, lupa dengan Rasulullah. Karena yang namanya melu sesuatu itu kan kadang-kala itu apa namanya yang dibenci ya tadi. Kalau kamu ingin suki, tinggalkan sholat. Percayalah sama aku. Itu katanya. Melu dah, ikut dah. Kita serah sampai. So, kadang-kala orang itu kalau sudah kaku pemikirannya, sulit nak diingatnya. Nah, garis besarnya seperti ini. Siapa orang yang taat kepada utusan, berarti dia taat kepada Allah. Siapa orang yang berpaling dengan utusan, ingat, wa ma arsalnaka 'alaihim hafidha, kamu bukan menjadi pemelihara manusia. Jangan jadi beban pikiran kamu sampai tidak baca tidur, sampai tidak baca gawe lain. Jangan. Sudah. Yang penting sudah kamu sampaikan. Terserah dia nak ngikut, monggo, tidak ngikut juga silakan. Enak.
Makanya ada wong tua, Pak Ustadz, saya ini dosa. Kenapa? Anak aku ini sarunian diajak sholat. Sudah diruqyah berapa kali? Sampai yang ruqyah yang kesurupan. Dari hebatnya dia, tetap dia tidak kemana gak sholat. Aku ini dosa. Loh ya tidak. Dosa dari mana? Adanya wong tua sudah mengajari yang namanya anak, nyuruh anak yang namanya sholat, ya tidak dosa. Ini kadang-kala itu menjadi paranoid, ketakutan terus. Jangan. Yang penting kamu sudah ngasih makan dia, menyekolahkan dia, ngajari dia, sudah sampaikan sholat itu wajib umpamanya, sudah. Masa sampai harus tiap hari bergebuk yang namanya anak? Betul kata Rasulullah, ya, muru auladakum, suruh anak kamu sholat ketika umur 7 tahun, ya, wadribuhum 10 sanawat, dan pukul dia ketika sudah sampai 10 tahun. Umur 10 tahun, duhur megang pelangas, asar megang pelangas, kira-kira apa udah kurang gawe sampai? Ujung-ujungnya kena KDRT. Loh apa? Saya menjalankan tugas Nabi. Jadi anak saya bapak belur, setiap duhur mendungi anak, asar main tujuh, kurang gak sekali, sudah 2 kali, sudah 3 kali, wis, ya sudah, aku sudah mengajarkan, ya sudah nyuruh kamu, itu kembali kepada kamu, sudah. Jadi tidak kita ini merasa dosa, tidak. Setiap wala taziru waziratu wizra ukhra, setiap kita ini menanggung dosa kita masing-masing. Setiap kita ini punya resiko masing-masing. Tak kati, maka sampai nanti umpamanya ketemu aliran, siapa orang yang ikut saya, dosanya saya yang menanggung. Wah, ini yang paling ngota sedunia, jangan melu. Tapi anehnya itu ada yang melu, itu yang hebat. Oh ya Allah, pokoknya ada apa cakatonya loh. Hidup di zaman ini kalau sudah pondasi ilmunya itu enggak mapan, kita diterombang ambing. Dah, tahun kemarin aku jenguk ini masih tahlilan, aku sekarang tidak. Tidak lagi. Saya baru inilah menemukan Islam yang sebenarnya. Kemarin salah galau, nah itu yang hebat aja sih. Jadi, loh, aku model seperti ini. Inilah hidayah dari Tuhan Ustaz. No, percaya ini kan. Allah. Mana seperti itu? Ya jangan tinggal sekarang siapa yang mau ikut silakan. Yang tidak ikut ya wis. Ya, jangan repot-repot itu. Ngurusi menungso. Itulah mempengaruhi ya. Dan pengaruhnya juga luar biasa. Kadang tunjuk rokok sampurna dulu, tunjuk usaha, tunjuk duit, akhirnya terpengaruh, ya, terpengaruh akhirnya. Dan itu terus dilihat, ya jarno, tinggal sekarang yang dipengaruhi itu mau apa tidak. Tinggal itu, kalau mau silakan, kalau enggak, digerogoti para sahabat muhajirin, para ansor, digerogoti, ada yang melu, ada masih kuat ikut Nabi Muhammad. Ya, begitu juga sepeninggal Nabi Muhammad, ya semacam-macam. Itulah fakta dalam kehidupan seperti itu, faktanya. Kalau orang menunaikan haji bisa melukai itu, ya banyak juga yang tidak sama itu, macam-macam. Ya macam-macam. Maka standarnya tadi itu keilmuan. Jadi bukan sekedar kita melu, tapi memang berusaha kita setiap kita nak menjalankan apa itu dasari dengan keilmuan.
Baik. Sebab di sini nanti ada kalimat afala yatadabbarunal Qur'an. Jadi memang standar dasar hukum dalam Islam itu adalah Al-Qur'an. Betul itu. Orang kalau mengatakan kembali kepada Al-Qur'an itu benar 100%. Tapi ngomongnya kamu dengan siapa? Kalau Profesor Quraish Shihab mengatakan kembali kepada Al-Qur'an itu rotok benar. Lalu tukang becak yang kembali ke Al-Qur'an, Iqra belum lulus. Kembali kepada Al-Qur'an. Apa kata tukang becak? Jangankan Al-Qur'an Pak Ustaz, Iqra aku belum sudah, Iqra 1 manja. Jadi kembali kepada Al-Qur'an jargon. Ya, jargon seolah-olah dia ini sudah luar biasa. Ya, jadi kembali kepada Al-Qur'an memang betul. Ya, tapi kamu ngomongnya dengan siapa? Sebab masyarakat sekarang ini kalau mau di statistik yang bisa baca Al-Qur'an berapa banyak, yang sudah bisa baca Al-Qur'an dengan tajwid panjang pendeknya lurus sudah berapa yang sudah bisa baca Al-Qur'an memahami Al-Qur'an berapa yang sudah baca Al-Qur'an memahami berikut mengamalkan berapa banyak, yang tidak sama sekali berapa banyak. Ini juga. Jadi yang jelas jangan nakut-nakuti kembali kepada Al-Qur'an sehingga orang itu pesimis dengan Islam. Banyak yang belum paham dengan Al-Qur'an. Jadi mana ajarkan sesuai dengan kemampuan dia masing-masing. Jadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, standar kita ini ya, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa orang yang taat kepada utusan maka dia taat kepada Allah. Faman tawalla, siapa orang yang berpaling, wa ma arsalnaka 'alaihim hafiz. Ingat, itu diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menjadikan seorang Muhammad untuk ngurusi kamu toh olokan. Salat tak? Nah, ini kurang gawe. Yang penting kamu as-salatu khairum minan naum. Sapa sing teko jamaah. Sing gak teko mungkin sembahyang di rumah. Titik. Lah sampean kalau mikiriku terus ya ngenes penyakit batin moro-moro innalillah. Enggak usah. Makanya pengurus masjid itu cari yang gagah, yang ganteng, yang gendut supaya tidak mudah sakit batin. Ini jamaah kurang ini loro batin, jangan. Sudah masjid wis dibuka, adzan ya wis sudah. Mau datang monggo, tidak mau datang berarti sholat di rumah sudah. Nak ngurusi wong sebanyak yang tak kadang kita ngurusi wong tak ngurus kita. Hah? Ya. Jadi inilah yang dikatakan, oh Nabi Muhammad itu bukan punya tugas nak ngurusi satu persatu, yang tidak. Sampaikan wa ma arsalnaka 'alaihim wa ma 'alaina ilal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban yang bagi kamu ya Muhammad kecuali hanya menyampaikan, soal dia berubah atau tidak urusan dia denganku. Ini sifat daripada utusan. Baik saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kesimpulan daripada ayat ini, sikapi setiap apa yang berubah di tengah-tengah masyarakat, di tengah ini, sikapi standar kita adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Jika jauh dengan urusan ini, maka jangan diikuti sehebat apapun dia. Surbane umpamane gede ini saking pas, terus jenggot sak meter, ngomong sudah kamu tidak perlu taat dengan Muhammad, aku pengganti Muhammad. Wah, gendeng gitu. Gendeng sekalipun dia bisa merubah kopi jadi susu, tidak usah diikuti. Itu semuanya kebohongan yang tidak perlu kita ikuti. Baik, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi hamba-hamba Allah sebagaimana kehendak Allah dan Rasul-Nya.
taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Mudah-mudahan tengok sebelum kita tengok daripada orang yang di luar rumah kita, tengok istri dan anak-anak kita, sesuaikan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu daripada para ulama-ulama yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, tidak sampai nyeleweng, jangan sampai wong tua tidak sama aliran dengan anaknya. Sekarang ini ngetren, keluarga dianggap hebat ketika seorang anak berbeda paham dengan seorang ayah. Sampai ayahnya mengatakan, saya bangga dengan anak saya sekali berbeda paham. Ini orang tua yang perlu dipertanyakan. Baik, ini saja ya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا فتاح يا عليم يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا. اللهم ختم لنا بحسن خاتمه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sihat. Sihat. Kayu di kumpa tu. Kosong, Tidak. minum. Iya. Ada kawannya Pak. Ini ambuli kita ini siapa kota robah suara? Ini setelannya dirobahi wong Pak. Ranggung apa misalnya? Iya, di rupanya kalau kemarin aku terkejut pas azan kemarin maghrib kemarin. Kok suara model ini? Siapa ini? Enggak tahu. Ini kunci itu. Ngomong tertentu jelas. Kalau dibuka CCTV itu mau apa? Tinggal. Kalau di 14. Iya. Sampai ke sini CCTV-nya. Iya masuk nanti Pak. Yang itu